Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mencoba memperbaiki TV merek Dictek. Dictek ini juga sama dengan Polytron, mesinnya persis sama, cuma mereknya yang berbeda. Ini masih model tabung 21 inci. Kita coba apa keluhannya dulu. Lampu standby-nya hidup. Kita coba start dulu. Ternyata lampu standby-nya balik kembali. Kemungkinan ini ada rusak di bagian powernya. Kita cek dulu bagian belakangnya. Lihat dari belakang, dari PCB-nya masih mulus, belum ada bekas di solder yang berat-berat. Kemungkinan pernah sekali di servis, karena solderannya ada di beberapa tempat, mungkin ada yang retak waktu rusak pertamanya. Lebih itu kita belum mengetahui ada kerusakan yang lain, karena kalau kita lihat masih baru ini mungkin kali kedua di servis. Kalau kita lihat dari posisi PCB yang di bawah, langsung saja kita bersihkan dulu. Kotoran-kotoran ini kita bersihkan sebelum kita lanjutkan ke pengecekan selanjutnya. Langsung saja kita bersihkan dulu TV-nya supaya lebih enak kita dalam mengerjakannya. Ini bagian mesin TV-nya di dalam, yang mana ini adalah bagian power primernya, power switchingnya, dan ini adalah bagian sekundernya, bagian tegangan keluar untuk pelayan ke rangkaian lainnya. Ini adalah bagian power supply untuk tegangan rendahnya.
ada yang 5 volt dan sekian 9 volt dan seterusnya, dan ada juga yang tegangan yang di sini adalah 115 volt kurang lebih, dan ini adalah tegangan 300 volt yang disearahkan dari AC. Dan bisa kita lihat setelah kita bersihkan, rupanya ada beberapa cicak yang sudah menempel, sudah mati di dalam di bawah mesin TV ini tadi. Waktu kita bersihkan, kita dapatkan kemungkinan ini ada kemungkinan ada konslet di bagian power sini ya. Nah, dan kita cek dulu, dan nampak di sini dari atas kita lihat kapasitor untuk tegangan 115 volt, 300 volt ini berapa ya mikrofarad, kita lihat dulu. Ada sekitar ya 400 volt 100 mikrofarad, dan kita mencoba menggantikan ini karena ini memang sudah jelas sudah tidak baik lagi kondisinya. Kita cek ini dulu apakah ini saja atau ada yang lainnya. Langsung saja kita coba copot dulu. Maaf, videonya kita potong-potong sedikit untuk menghemat waktu yang disajikan, tapi ini langsung saja kita ganti. Ini adalah elko yang sudah kita curigai ada permasalahannya. Oh ya, ini sepertinya sudah pernah diganti sekali, ataupun memang bawaannya seperti ini. Kita kurang tahu karena ada bekas solderan, timah solderan di bawahnya. Di sini saya mencoba mengganti, apakah dia muat ini. Oh maaf, ini ukurannya jauh berbeda, voltasenya 50 volt. Saya cari dulu.
Kita sudah mengganti elko ini dengan kapasitas lebih besar 50 mikrofarad dengan voltase yang sama 400 volt. Kita coba tes dulu apakah ini berhasil. Sama keluhannya belum tampil dan masih berkedip, dan seterusnya kita cek dulu apa permasalahan setelah kita gantikan elko ini. Mungkin ada yang lain, kita cek dulu. Di sini saya mencoba mengecek dulu tegangan-tegangan yang ada di bagian powernya. Ini yang saya solder adalah bagian switchnya. Kita hubung dengan setas kabel yang kecil aja. Bila ada permasalahan, dia bisa jadi sebagai pemutus tegangan. Kita bilangnya double screennya. Sekarang kita coba pengetesan bagian-bagian tegangan, terutama bagian-bagian tegangan yang harus tegangannya besar, dan juga tegangan-tegangan yang tegangan rendahnya. Ada 116,115 volt aman, dan sekarang turun ya, turun, berarti dia diprotek. Kita cek dulu bagian tegangan yang rendahnya. Ini tegangan 33 volt, 0, sekian volt. Tidak ada tegangan untuk supply-nya 5 volt. Hilang tegangannya. Saya curiga ada di bagian sini ataupun bagian vertikalnya, dan biasanya elko di bagian tegangan rendahnya ini banyak yang sudah kering, seperti keterangan C511, 512, dan sederetan bagiannya ini. Kita langsung coba tes ganti dulu. Kita coba menggantikan komponen-komponen ini dulu.
masih menyimpan tegangan. Itulah hati-hati kalau kita menyervis apabila ada bagian-bagian power yang bermasalah, kemungkinan dia masih menyimpan tegangan. Ya, ini masih 295 volt. Kita pakai solder untuk menghilangkan tegangan yang ada pada elko tersebut. Sekarang sudah, kita coba tes lagi apa masih ada tegangannya. Ya, sudah hilang. Langsung saja volt 10 UF 10 mikrofarad. Kenapa bang hari itu bilang udah sholat udah azan? Oh, oke. Maaf tadi terhenti sejenak karena waktunya sholat asar. Sekarang kita coba kembali. Kita pasangkan dulu di groundnya. Dan sekarang kita coba tes apakah tegangan kawasan ini sudah normal kembali. Sedikit tadi terpotong. Elko ini sudah kita ganti. Yang ini yang ada di kawasan tegangan rendahnya, ada yang 3,3 volt, ada yang 5 volt, dan seterusnya. Setelah itu kita cek juga elko di bagian ini, ada elko C505 dengan kapasitas 47 mikro 50 volt, juga sudah kita ganti. Dan juga ada beberapa jalur yang perlu kita tambah timah. Sudah saya tambahkan timahnya, dan langsung kita coba dulu. Ini adalah elko yang saya ganti dari yang 16 volt 100 mikrofarad, 47 50 volt, dan ada dua elko yang 50 volt 10 mikrofarad, dan juga ada yang 16 volt 470 mikro. Nah, ini bagian-bagian kapasitor yang kita ganti adalah C510, ada C509, ada C512,
juga ada C511. Nah, dengan yang satu lagi C505 juga kapasitor powernya C522 sudah kita ganti. Itu saja dulu yang perlu saya beri tahu sedikit sama kawan-kawan, mungkin bisa bermanfaat ilmu yang kita berbagi ini. Dan kita coba dulu apakah dia sudah bisa menyala. Ya, langsung bunyinya bunyi normal. Ini ada 116,1 volt. Di bagian 5 voltnya ada 4,9 volt. Ini untuk tunernya ada 33 volt, terbaca dengan 34 volt. Juga di tegangan ini terbaca 8,7 volt. Ya, kita coba aja dulu apakah TV-nya sudah normal. Kita putar dulu. Jangan lupa kita cabut kembali yang ini. Dan kalau mesinnya sudah normal, nanti kita bersihkan dengan cairan thinner ini. Kita gosokkan ini supaya dia rapi kembali, jalur-jalurnya nampak terlihat jelas. Kita tes dulu. Ya, ini sudah nampak TV-nya nyala, dan kita tinggal tes dengan menggunakan antena saja. Apakah ada keluhan yang lain? Bentar ya, tes TV dulu. Korban yang lain masih melakukan, warga dan pemerintah yang tergabung dalam tim SAR sedang TV-nya sudah normal kembali. Hanya dengan beberapa komponen ini saja kita bisa TV-nya bisa menyala kembali. Ya. Sekian, semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Sedikit ilmu untuk kita berbagi, semoga yang lainnya bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.